Perkenalkan, nama saya Semaya Matoneng. Di video ini saya akan menjelaskan topik mengenai penilaian kecanggihan teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan teknologi saat ini merupakan suatu kemudahan yang memfasilitasi kegiatan sehari-hari, terutama untuk generasi muda saat ini. Namun di sisi lain, kemajuan tersebut menjadi tantangan bagi orang tua. Ketergantungan generasi saat ini dengan teknologi menyebabkan adanya perubahan gaya hidup, tingkah laku, dan pergeseran norma umum. Bahkan dalam berkomunikasi saat ini, komunikasi tanpa tatap muka menjadi hal lumrah yang terjadi. Tren menggunakan media sosial menjadi hal yang wajib bagi remaja untuk mengikutinya. Sehingga tidak heran, pada situasi seperti berkumpul dalam satu forum, banyak remaja lebih memilih menggunakan handphone mereka dibandingkan dengan menginisiasi suatu percakapan. Oleh sebab itu, teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Kecanggihan teknologi informasi adalah suatu konstruksi yang mengacu pada penggunaan alam, kompleksitas, dan saling ketergantungan teknologi informasi dan manajemen yang mampu menghasilkan beraneka ragam teknologi sistem dan dirancang untuk membantu pekerjaan manusia. Menurut United Economic and Social Commission for Asia and Pacific, atau bisa dibilang dengan UNESCAP 1989, dalam Teknologi Atlas Project, penentuan status komponen teknologi untuk suatu bagian fasilitas transformasi yang bersesuaian dengan penilaian kecanggihan membutuhkan pengetahuan yang mendalam mengenai teknik dan spesifikasi performansi yang berkaitan dengan kriteria umum yang dapat digunakan sebagai acuan pemilihan pengukutan yang spesifik perlu ditetapkan untuk melakukan penilaian kecanggihan teknologi dari keempat komponen teknologi. Adapun kriterianya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah penilaian kecanggihan teknoware. Di sini penilaian kecanggihan teknoware adalah yang poin pertama, yaitu kompleksitas operasi. Kompleksitas operasi yang dinilai dari berbagai aspek seperti tingkat keluaran keragaman produk, keragaman masukan material, temperatur, dan tekanan pada operasi. Poin yang kedua adalah presisi. Toleransi spesifikasi yang diperbolehkan yang berkaitan dengan dimensi, atribut material, parameter proses, atribut komponen, dan lingkungan operasi. Poin yang ketiga adalah penanganan bahan. Penilaian yang meliputi sifat-sifat fisik status, mampu alir, ukuran unit, tingkat korositas, keawetan dari material yang dipindahkan, dan kebutuhan pemindahan rute. Poin yang keempat adalah pengendalian proses. Pengendalian proses adalah tingkat dan kesulitan pengendalian pemeriksaan dengan memperhatikan peraturan lingkungan. Yang kedua adalah penilaian kecanggihan humanware. Penilaian ini adalah kemampuan berkreasi yang dinilai berdasarkan berbagai aspek seperti kecerdasan, imajinasi, dan intuisi. Poin yang pertama adalah orientasi berprestasi, yaitu adalah keinginan untuk mencapai prestasi yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti orientasi, sifat kompetitif, dan dinamika. Poin yang kedua adalah orientasi bekerja sama, yaitu kemampuan bekerja sama yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti semangat kelompok, kepekaan sosial, dan penghargaan atas martabat tenaga kerja. Poin yang ketiga adalah orientasi melakukan efisiensi, yaitu keinginan untuk melakukan kerjasama secara efisien yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti kemauan bekerja keras dan menerima tanggung jawab. Poin yang ketiga adalah kemampuan menghadapi resiko, yaitu kecenderungan untuk menanggung resiko yang dinilai berdasarkan aspek-aspek seperti eksperimen dan kemauan untuk mengambil inisiatif. Poin yang keempat adalah kedisiplinan, yaitu menghargai waktu dan terlihat dari berbagai aspek seperti pencapaian sasaran berdasarkan waktu dan fokus ke masa depan. Poin yang ketiga yaitu penilaian kecanggihan orgaware. Yang pertama adalah efektivitas kepemimpinan, yaitu menjelaskan tentang kemampuan organisasi untuk memotivasi karyawan melalui keputusan yang efektif yang terlihat dalam sasaran organisasi dan pasibilitas.
Poin yang kedua adalah manajemen puncak otonomi kerja, yaitu tingkat kemandirian yang diberikan pada karyawan yang dinilai berdasarkan aspek pengendalian tugas, sistem kerja informal. Poin yang ketiga adalah pengarahan organisasi, yaitu perusahaan yang secara keseluruhan diberi arah seperti yang terlihat melalui perhatian pada perencanaan dan pemikiran yang strategik. Poin yang keempat adalah keterlibatan organisasional, yaitu karyawan dilibatkan dalam organisasi seperti yang terlihat pada aspek-aspek kebanggaan dalam persahabatan, komunikasi dalam organisasi yang baik, yaitu penghargaan pada individu dan kelompok. Poin yang kelima yaitu orientasi terhadap stakeholder, yaitu organisasi berkomitmen memenuhi harapan stakeholder pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.